Oke, ini untuk pembahasan yang soal kemarin tentang ulangan yang listrik dinamis itu. Kemarin ada 4 soal ya dari bab listrik dinamis gitu. Nah, ini mulai dari soal nomor 1. Itu ada soal rangkaian. Perintahnya tentukan warna hambatan pengganti dari rangkaian ini, dari gambar itu. Nah, rangkaian ini tuh kalau aku lihat kemarin tuh banyak yang terjebak. Kenapa? Karena kalian banyak pakai whetstone, padahal nggak usah. Ini tuh kan yang segitiga itu sebenarnya bukan whetstone, karena kan kita tahu kalau whetstone itu ada 5 resistor dan jadi dua pasang terus ada satu di tengah yang motong. Nah, ini tahap pertama itu aku kasih nomor dulu supaya memudahkan perhitungannya. Tuh, ada 1, aku mulai dari paling kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang terakhir paling kiri itu dekat AB itu. Nah, setelah itu tahap pertama itu kita mulai kerjakan atau selesaikan dari sisi yang paling gampang. Apa maksudnya sisi paling gampang? Sisi paling gampang itu yang paling ujung ini, ujung kanan ini kan cuma 3 tuh. 3 itu 1, 2 itu kan seri itu, karena nggak ada cabang. Ingat kalau paralel itu definisinya apa? Ada percabangannya. Nah, dari sisi yang paling sederhana itu, maka kalau nomor ini tuh kan 1, 2 dulu, 1, 2, 3, terus 1, 2, 3 itu kan sudah tergabung, nanti di seri lagi sama 4, setelah tergabung di seri lagi sama 5 gitu. Itu aja sih. Nah, ini kita mulai kerjakan aja. Tuh ya, tadi aku bilang 1, 2 dulu, berarti itu kan seri ya. R12 sama dengan R1 tambah R2 karena dia seri. Kalau seri ditambah, kalau paralel pakai yang seper R itu. Berarti itu 20 ohm. Nah, terus kan udah gabung tuh 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu paralel, jadi pakai yang 1 per itu. Jadi seper R12 ditambah seper R3, karena kan 1, 2 nya udah gabung tuh tadi. Nah, berarti kan R12 nya 20 ohm ya. Ntar aku gambarin lagi nih. Nah, nanti itu kalau dirubah jadi gini, itu kan bentuk kayak paralel tuh, R12 terus R3, jadi paralel gitu ceritanya. Harusnya ini gampang sih, nomor 1 ini yang menurutku paling oke kok. Dan kayaknya kalian rata-rata oke kok bisa. Jadi itu seper 20 sama seper 20, supaya cepat jadi langsung R123 itu 10 ohm. Karena kan sama, kalau sama bagi 2 gitu. Terus R1234 itu seri. Kenapa ya? Karena R123 itu kan nyambung langsung sama 4 gitu, jadi ditambah lagi. Nah, tuh ditambah ya. Nanti ya jadinya kayak gini nih, R4 R123 seri nanti gitu. Jadi R123 ditambah R4 R134 itu sama lagi 20 ohm. Jadi kayaknya memang soal ini tuh didesain untuk kita kerjain cepat. Kenapa? Karena nanti endingnya kita ketemu sama terus gitu. Nah, R12345 sama lagi, balik kayak sebelumnya tadi, paralel lagi. Kenapa? Karena kan R5 sama R gabungannya itu bentuk cabang tuh. Lihat percabangannya itu, bentar habis ini aku jelasin. Jadi R per R5 plus per R134 paralel. R134 itu berarti 10 ohm lagi. Tuh, ini kan gabung tuh.
sama itu nanti jadinya paralel. Nah, gambarnya kayak gini nih. Gitu. Jadi nanti jadinya 10 ohm. Nah, R1 2 3 4 5 6 seri lagi. Karena kan udah gabung tuh. Yang R1 sampai 5 itu kan nanti gabung, nempati di 5 atau di seberangnya 6 sama aja. Pokoknya kan nggak ada cabang lagi selain yang R7 sama R7 itu. Cuma kan nggak kehitung, kita ngitung dari sisi paling kanan. Berarti R1 3 4 5 tambah R6 20 ohm. Balik lagi kan 20 ohm. Sama R7 juga 20 ohm, balik lagi nanti 10 ohm. Jadi ini paralel lagi. R1 2 3 4 5 6 7. Sorry, ini paralel. R1 2 3 4 5 6 7 itu per R7 tambah 1 per R 1 2 3 4 5 6. Banyak banget ya, nak. Nanti bisa kalian notasiin sendiri lah. Berarti R1 sampai 7 itu 10 ohm lagi karena kan sama 20 20. Yang R1 sampai 6 20, R7-nya 20 langsung bagi 2 10 ohm. Nah, R total sisanya itu kan tinggal di seri aja. Karena kan 9 sama 8 sama 1 sampai 7 itu kan langsung gabung, dia nggak ada cabang lagi. Langsung tambah aja. Berarti R totalnya 20 ohm. Gitu, hambatan penggantinya lah 20 ohm itu. Nah, tapi soalnya kan belum selesai. Dia minta tentukan warna hambatan pengganti dari rangkaian tersebut. Untuk hambatan itu pakai ini aja. Pastikan hafal yang warna-warna gelang resistor yang hitam, coklat, merah, jingga, hijau, meji, kuning, ungu dan lain-lain lah sampai terakhir toleransi. Cuma kalau di soal ini toleransinya bebas. Kenapa? Karena kan yang kita cari itu yang penting titik tengahnya kan 20 ohm gitu. Tuh, ini jadi R penggantinya kan 20 ohm. Kalau aku gambar gelang, nanti gelang biasanya 4 gelang sih, gak sampai 5. Harusnya 4, umumnya 4. Jadi 4 gelang. Dan nanti titik tengahnya itu kayak tadi aku bilang 20 ohm. Gitu. Nah, ya mengacu ke tabel. Jadi pastiin hafal dasarnya yang hijau, mejiku, hibi, ungu, abu putih, emas, perak tak berwarna. Ya, kalau nggak salah gitu. Kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu terakhir itu putih 9. Terus ya, abu perak, emas tak berwarna. Ya. Tuh, jadi 2 itu puluhannya. Gelang pertama, kedua itu merah. Ya, hijau, iya merah. Terus kalau gelang kedua itu satuannya hitam. Satuan atau ratusan sih, tergantung. Nah, 10 pangkat 0 kenapa? Karena 20 ohm. 20 ohm 10 pangkat 0 kan 1. 10 pangkat 0 itu 1. Toleransinya bebas kayak yang tadi aku bilang. Jadi jawabannya itu merah, hitam, bebas gitu. Jadi bebas itu kamu mau isi emas, abu, berwarna, terserah. Itu yang penting harus hafal gelang resistornya. Oke, move on ke soal nomor 2. Kita ada rangkaian lagi. Ini juga sebenarnya gampang karena udah didesain sedemikian rupa. Karena hambatannya nanti sama semua, sama kayak yang tadi itu. Jadi ada trik khususnya, kalian nggak perlu nyari totalnya, nanti blunder kayak kemarin jawabanku itu aku harus sampai nyari V awalnya, itu ribet banget. Nah, ini sederhanakan, amati pola rangkaian dulu. Itu kan cabang tuh, jangan terintimidasi dengan modelnya. Waduh, apa ini, nggak pernah lihat. Setiap ada cabang jadikan itu paralel. Dan kalau cuma kawat, ya kayak yang tadi aku gambar itu, kalau cuma kawat itu berarti bisa diubah.
Nah, ini soalnya salah ya, karena kemarin harusnya 100 ohm. Yang 100 ohm yang paling kanan yang ujung bawah itu, yang atas sama bawah yang deket B itu. Terserah sih kalian pakai atas atau bawah, aku pakai atas saja. Ya sama sih, karena atas bawah sama 100 ohm 100 ohm. Gitu. Ya aku hapus, oke. Nah, aku kasih nomor dulu. Seperti biasa aku pasti suka ngasih nomor dulu karena untuk memudahkan perhitungannya kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini cepet nanti. Kalian kalau udah ngerti pasti tahu. Nah, nih, itu kan sama 50 ohm. Kalau digabung lagi kan 150 ohm. Sama juga sama kayak yang R3-nya itu. Gabung lagi bagi 2 aja, 75 ohm. Oke, ini salah ya, harusnya 75 ya. Kemarin aku ngerjainnya agak salah yang lasernya ini. Tapi nanti di akhir bener kok. Nanti digabung itu kan jadi 175 sama. Jadi kita kerjakan dulu yang 100 ohm dulu. Bukan uji sih, apa namanya, kayak ngetes gitu loh. Ya jadi kita ninjau R-nya dulu. R12 itu kan 50 ohm. Karena sama, karena ada 2 bagi 2 aja. Kalau sama ada 3 bagi 3. Nah, kalau dijumlah R124 nya kan sama kayak R3 harus 50. Ya udah R1 sampai 4 dibagi 2 lagi, 75 lagi. Nanti. Nih, jadi R1 2 3 4 itu berarti 75 ohm. Karena sama kan? Terus R1 2 3 4 5. Nah, ini soal nomor 2. R1 2 3 4 karena sama. Terus maka nanti I-nya itu dibagi 2 terus. Jadi nanti I per 2, I per 2, I per 2, I per 2 kali terus sampai akhir. Jadi I per 2 bagi 2, I per 2 bagi 2. Gitu. Nanti ini setengah I seperempat tuh harusnya. Mundur. Karena kan sorry guys, kemarin itu aku buat dulu videonya, baru recordnya itu hari ini, hari Kamis ini. Ya gitulah ya. Yuk, dari A masuk I, nanti jadi setengah I, ke 6 sama 5, ke 3 sama 1 sama 4 itu seperempat, nanti 1 sama 2 jadi seperlapan. Jadi nanti I yang di 100 ohm itu I per 8. Itu arus melalui titik A 10 ampere adalah 10 per 8. 5 per 4 ampere. Jangan lupa satuan. Nah, ini kita kerjain aja. Kita copy dulu. Masuk I dari A. Setengah I. Seperempat. Masuk seperlapan ke 2 sama 1. Jadi langsung aja. Tapi tetap pakai cara. Mungkin jelasin lah, dideskripsikan. Takutnya kayak nomor 1 itu kan gampang, aku nggak pakai cara. Nilai aku di min 5. Jadi tetap usahakan pakai cara. Jadi kalau pilihan ganda bebas lah. Ya itu hasilnya 5 per 4 ampere atau 1,25 ampere yang tadi. Lanjut soal nomor 3 tentang loop. Tentukan besar beda potensial pada titik AB jika S1 ditutup dan besar daya pada hambatan. Waduh itu 2 ohm harusnya, karena
Ya itu kemarin aku tinggal scan dari foto ulanganku yang logo Om tuh kebaca 0 kalau di sistemnya ini UI-nya. Itu tak copy dulu. Lag ya. Ya gitulah. Nah karena kan S1 doang yang ditutup, yang segaris sama S2 itu nggak perlu kamu pedulikan, kamu buang aja, nggak penting gitu. Jadi ini rangkaian sepanjang S2 tuh yang 4 ohm terus sama 2 volt di tengah itu nggak penting, jadi kamu hilangin aja. Tuh ini tak hapus nih. Yang satunya tak tutup, jadi nanti rangkaian tertutup atau closed circuit bahasa Inggrisnya. Setelah tak tutup ini jadi gini. Nah closed circuit jadi ini gampang kan, cuma satu loop besar. Ya gitu sih, satu loop besar aja. Nah nentuin loop sama arus, pastikan searah sama. Arus keluar dari yang GGL terbesar. Biasanya cara ini bekerja, walaupun pada beberapa kali kesempatan tetap dia gagal. Kalian bakal dapat minus arusnya atau arah penggalian arus terbalik. Tuh arah loop dan arus pastikan searah, karena takutnya kan kalau melawan kan I pada hambatan tuh kamu kasih minus, itu menurutku lebih ribet lagi dan takutnya salah, chance untuk kamu salah lebih besar. Oke, ini pertama kan cari I-nya dulu. Kita nggak tahu I-nya berapa. Tuh loopnya, karena I-nya dikeluar dari 12 volt, ke atas, ke samping, ke bawah, balik lagi 12. Loopnya juga sama, atas, kiri, bawah, kanan lagi. Nah tuh lingkar, jadi pertama itu mulainya dari 12 volt dulu. Ini awalnya sempat salah ya, karena kemarin aku lupa, loopnya itu harusnya kan kalau 12 kena kaki yang pendek dulu tuh. Nah aku ngelihatnya kena kaki panjang dulu. Nah ini salah nih, langsung skip aja nanti kalian. Tuh I-nya untuk yang resistor itu tetap tambah aja. Jadi sigma E, sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Hukum Kirchhoff kedua. Nah ini aku kemarin masih nggak sadar nih. Kok aneh ya gitu. Harusnya plus guys. Sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Ini aku rekam di rooftop ya, jadi agak ya gitu loh. Rekamnya di sekolah, aku baru sempat hari ini. Tuh, salah tuh, harusnya kena main dulu kan, kaki pendek. Ini panjang jadi plus, main kena 8 volt tuh panjangnya dulu, jadi plus dulu. Jadi perhatikan kaki apa yang kena duluan di loopnya. Jadi itu main 12 plus 6i. Aku lebih suka misah, E nya sendiri, I R nya sendiri. Tapi ya bisa sih kalian langsung gabung, cuma menurutku lebih rentan salah juga sih. Sebenarnya sama aja sih, tergantung ketelitian kalian lah. Yang penting teliti. Nah fisika itu banyak sekali celah untuk tidak teliti, banyak sekali celah untuk melakukan kesalahan, banyak sekali celah untuk lupa rumus. Tuh jadi nanti sigma E langsung tambah aja plus 2. Nah ini apat ini, karena kalau tak pindah rumus nanti main 2. IR nya ini tak jumlah aja, aku kemarin kenapa bingung sendiri. Ya gitulah.
Langsung aja nanti jadi berapa tuh? 12 tambah 10 tambah 2, 24 I. Sama dengan 0, I-nya min 2 per 24 ampere. Jadi kasih keterangan apat atau arah pengandaian arus terbalik. Terus cari daya, besar daya pada hambatan 20 ohm itu pakai rumus I kuadrat R. Sorry, 2 ohm, astaga, ini scan-nya sibal banget ini. P itu usahakan kalau pada loop jangan pakai V kali I, pakai I kuadrat R. Karena kalau pakai V itu pada berbagai titik berbeda pada sistem loop. Jadi aku pakai I kuadrat R. Karena dari mana bentuknya? Karena V itu kan I kali R. I kali R kali I jadi I kuadrat R. Ya atau kalian ingatnya P saya itu iri gitu, IRI. Arus kali hambatan kali arus. Atau arus kuadrat kali hambatan. Itu jadi I kuadrat adalah seperempat sederhanain kan tadi jadi per 12 kali 2 ohm per 72 watt. Satuan watt jangan lupa. Nah itu hambatan beda potensial AB itu bisa pakai jalur atas, bisa pakai jalur bawah. Tergantung kalian lebih suka mana. Kalau jalur atas itu kan melawan I sama loop. Jangan lupa ketika kena hambatan di minus. Jadi min 2I, min 6I. Untuk GGL-nya tetap plus nanti. Nah untuk lewat bawah sama. Jadi sesuaikan nanti plus 10I plus 6I. Untuk kakinya itu sesuai yang kena ya kayak tadi nyari I itu kena pendek minus dulu, kena panjang dulu plus. Berarti VAB itu rumusnya sama, sigma E plus sigma I kali R sama dengan VAB plus 10 plus 10I plus 6I, hambatannya cuma 2 sama dengan nanti 18 plus 16I. I nya kan 1/12. Jadi 18 plus 16 kali 1/12 kali minus 1/12. Kalkulator ya, aku jelek banget kalau ngitung soalnya. Ini kebiasaan kalkulator. 16 dikurangi 16 per 12. Sebenarnya nanti ya itu 200 per 12 langsung sederhanain aja sih nanti bagi 4 gitu. Ini aku belum sederhanain karena aku kemarin tuh ragu kenapa jawabanku beda. Ternyata belum sederhana. Di VAB itu adalah 100 per 6. Nah ini aku cek dulu. Nah itu VAB ku 50 per 3. Oh bener kok ternyata. Karena kemarin tuh nggak apat, jadi hitungannya lebih gampang. VAB 50 per 3 volt. Nah, waduh ini yang error ini kenapa nyempil di sini? Hapus dulu. Terus soal nomor 4 ini mirip soal nomor 2. Cuma bedanya ini harus cari rangkaian hambatan pengganti hambatan total dulu. Karena kan yang ditanya VAB, V total. Itu hubungannya dengan I total sama R total. Nah untuk model soal seperti ini, seperti biasa, aku akan ngajari untuk nomerin I-nya dulu. Nomerin R-nya dulu, jadi R1, R2, R3, R4, dan seterusnya. Untuk memudahkan perhitungan dan kalian nggak akan bingung. Tuh, I4-nya adalah 8 ampere. Ubah rangkaiannya supaya lebih mudah dimengerti, lebih
bukan komprehensibel ya gitulah pokoknya, lebih understandable. Nanti aku ubah jadi gini. Untuk rangkaian kawat, kalau ada kawat doang itu kamu bisa bagi jadi beberapa cabang. Selama itu cuma kawat, tapi kalau ada hambatannya kamu nggak bisa bagi beberapa cabang. Nih, ini kan tak bagi itu cabang tuh yang tak pentolin, yang ada pentolnya itu. Nanti kan di lembar jawaban kalian di sini ada kok. Cabang tuh banyak banget cabangnya. Yang A, sebelah A itu juga cabang tuh. Yang ke 8 ohm sama selain 8 ohm itu. Nah, ini tak ubah. Tuh cabangnya kasih nama alfa, beta, gamma, delta. Nah, itu sama. Cabang deltamu kamu taruh di yang 7, mau kamu taruh di 8, mau kamu taruh di tengah-tengah itu sama. Karena dia tidak mengubah R totalnya nanti. Kawat ada hambatan cuma tidak dihitung. Karena hambatannya hampir 0. Karena kan dia konduktor. Ini tak ubah. Ya, yang bawah itu ya R1-nya. Yang atas tuh R2 dulu, terus masuk nyabang lagi. Salah itu. Kemarin aku salah karena harusnya yang 2 nyabang itu ada 2 pasang, 2 pasang. 2 atas, 2 bawah. Itu 1, itu 2. Nah, tuh kemarin aku masih belum sadar. Nah, ini tak hapus ulang. Itu kan seri itu. Tidak bercabang, tidak ada cabang, jadi langsung nyambung doang. Ingat kalau nyambung doang itu seri. Kalau ada cabangnya itu paralel. Ini tak gambar ulang. Untuk yang sebelahnya yang 78 itu udah bener tuh. Jadi itu R1 bawah, R2 kiri, R3 4 5 6 sampingnya situ berpasang-pasang, R7 R8. Terus 78-nya atas bawah sembarang. Nah itu cabangnya tulis lagi yang alfa, beta, gamanya 2. Karena kan tadi aku bilang gak penting, jadi kamu bisa memanjangin dulu kawatnya. Delta ada 2. Sebelum ke B sama sesudah 78. Kalau I4 itu adalah 8 ohm, maka I4 tuh kan ini, I4 4 sama 6 itu seri. Jadi I4 sama dengan I6 sama dengan I46. Kalau seri I-nya sama, maka I46 adalah V46 kali R46. Kan kita tahu I46, kita tahu R46, tinggal jumlah karena itu seri. V46-nya nggak tahu. Berarti V46 adalah I46 kali R46. V4 dan 6 adalah, atau tegangan pada hambatan 4 dan 6 adalah berapa? 4 ohm adalah 8 ampere. 8 ampere itu I46. R46 itu gabungan. R4 plus RR6 6 ohm. Jadi 8 kali 6 48 volt, 48 volt. Nah, V46 kalau lihat gambar tuh, terserah kamu pakai gambar yang asli soal atau gambar yang aku buat. V46 itu sama dengan V35 karena dia paralel. Kalau paralel, I-nya beda, V-nya yang sama. Sama dengan V3456. V3456 sama dengan I3456 kali R3456. R3456 sudah tahu, V3456 tadi sudah dapat 48 volt. Nah, R3456 itu seri aja sih, ini kan seri ya. Per R34 per R56. Seper R3456 itu berarti
R3456. Nah itu nanti kan nanti di seri itu di paralel langsung bagi 2 3 ohm. Nanti jadi ketemu 3 ohmnya. Jadi V3456 itu nanti ketemu hasilnya berapa. Aduh ini rame banget ya. Aku nanti kasih subtitle atau silahkan kontak aku aja kalau ada yang ditanyakan. Tuh, V3456 itu adalah nanti cari I nya dulu. Terus mari gitu I3456 sama dengan ya nanti ini untuk ketemu ini silahkan ikuti alur videonya lah. Ini gampang kok. Kalau nggak ngerti silahkan tanya aja. Terserah mau komen, tapi kalau komen di YouTube-nya langsung aku nggak bakal jawab karena aku jarang ngecek email, IG atau WA. Nah silahkan mengikuti videonya sampai akhir. Good luck untuk remedi besok atau ulangan-ulangan selanjutnya tentang listrik dinamis. Good luck all, bye.